Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu bersemangat dalam belajar dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di video pembelajaran, dan hari ini video pembelajaran pertama di semester 2. Semoga anak-anak di tahun Masehi yang baru lebih bersemangat ya. Baik, sebelum menyaksikan, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan anak-anak. Di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan memahami isi puisi. Sebelumnya mari kita baca terjemahan dari Quran Surah Al-Hijr ayat 85 ini, yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Shadaqallahul azim. Anak-anak, kita sudah belajar sebelumnya tentang ungkapan permintaan maaf, dan kita juga harus memperhatikan beberapa hal ketika kita mengungkapkan permintaan maaf. Di antaranya adalah yang pertama, ketika kita meminta maaf kepada siapapun, kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, kepada guru, kita harus menggunakan suara yang sopan dan jelas. Tidak terlalu pelan dan tidak juga terlalu keras. Tidak boleh kita meminta maaf tapi sambil berteriak-teriak, tidak juga sambil berbisik-bisik sehingga suara kita tidak kedengaran. Gunakanlah suara yang sopan dan jelas. Kemudian kita harus jelas maksud dan permintaan maaf itu. Ya, maksud permintaan maaf kita itu harus jelas. Kita meminta maaf karena apa? Kita juga harus jelas meminta maaf kepada teman kita. Dan yang terakhir, kita juga harus memperhatikan tinggi rendahnya suara kita ketika meminta maaf. Kemudian gunakan ekspresi yang baik. Tidak boleh meminta maaf tapi sambil bermain-main atau sambil mengejek misalnya. Itu tidak boleh. Kita harus serius dalam meminta maaf kepada orang yang kita berbuat kesalahan. Ini adalah contoh percakapan dari ungkapan permintaan maaf. Ketika Syauqi meminta maaf kepada Fakhri karena tidak sengaja menabrak saat pagi hari. Semoga Ananda semua bisa meminta maaf ya, dan saling memaafkan juga. Ketika teman kita sudah meminta maaf, kita juga harus saling memaafkan. Kemudian yang kedua, kita akan memahami tentang isi puisi. Dari berikut ini adalah teks puisi yang ada di buku anak-anak semua, di buku pena anak-anak semuanya. Ini dengan judul Pohon di Taman Kota. Dari puisi ini kita bisa mempelajari beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, judul puisi di samping adalah jelas, yaitu Pohon di Taman Kota. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengetahui puisi yang ditulis ini adalah menceritakan tentang sebuah pohon yang rindang. Kemudian pohon pada puisi di samping, pohon pada puisi yang dituliskan ini berada di taman di tengah kota. Kemudian yang selanjutnya, pohon yang rindang ini membuat orang-orang yang berlalu lalang di sekitar kita, di sekitar pohon ini merasa nyaman karena pohon ini sejuk. Alhamdulillah anak-anak kita sudah belajar bersama-sama materi puisi dan ungkapan permintaan maaf. Semoga Ananda semua bisa, dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz berikan.
Alhamdulillah, anak-anak semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ustadz. Semoga bermanfaat dan anak-anak semua bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz dan Ustazah berikan. Baik anak-anak, Alhamdulillah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa membantu orang tua, dan selalu gunakan masker jika keluar rumah. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.